Sejumlah ahli memberikan keterangan dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember 2022. Dalam persidangan itu, ahli meyakini bahwa tindakan Ferdi Sambo terhadap Yosua memang sebuah pembunuhan berencana. Di sisi lain, ahli meragukan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Keterangan ahli tersebut lantas dibantah oleh Sambo dan Putri. Berikut sederet keterangan ahli dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ahli forensik dan mediko-legal dari Rumah Sakit Bayangkara pada Pusdokes Polri, Farah Primadani Kauro, menyatakan hanya ada luka tembak di tubuh Yosua, yakni 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Farah menjelaskan, jumlah luka tembak masuk dan keluar tidak sama, lantaran ada 1 peluru yang tidak tembus dan bersarang di dada sebelah kanan. Yang bisa saya sampaikan bahwa pada saat pemeriksaan, saya hanya menemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan senjata api. Sehingga luka-luka lain itu saya tidak temukan. Oh, tidak ada kekerasan, penganiayaan, dan lain-lain? Kalau penganiayaan saya tidak bisa bilang, tapi saya tidak menemukan luka-luka lain selain luka tembak masuk Oh, dan luka selain tembak luka keluar. tembak tidak ada. Kemudian ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Muhammad Mustafa, meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan Ferdi Sambo dan 4 terdakwa lainnya adalah pembunuhan berencana. Hal ini lantaran ada jeda waktu sejak pertama Sambo mendengar pengakuan istrinya soal pelecehan hingga akhirnya Yosua dieksekusi. Terlebih, Sambo mengaku dirinya sempat ingin bermain badminton sebelum penembakan Yosua terjadi. Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika. Jadi tidak ada jeda waktu lagi. Menyaksikan istrinya diperkosa, dia lakukan tindakan misalnya penembakan terhadap pelaku. Jadi harus tidak ada jeda waktu untuk berpikir, untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Oke. Artinya saudara menilai bahwa itu sudah pasti berencana? Pasti berencana. Pasti berencana, baik. Sementara itu, Mustafa justru ragu pembunuhan berencana ini dipicu oleh peristiwa pelecehan terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Mustafa heran saat itu Sambo tidak langsung meminta istrinya melakukan visum. Padahal visum dibutuhkan dalam pembuktian kasus pemerkosaan. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Ya. Satu alat bukti tidak cukup. Dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum. Keterangan ahli yang meragukan pelecehan terhadap Putri itu pun dibantah oleh Ferdi Sambo. Sambo bersikukuh bahwa istrinya diperkosa oleh Yosua di Magelang. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Demikian pula dengan Putri. Sambil menangis, ia mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh ajudannya sendiri. Ia pun menyayangkan keterangan ahli yang menurutnya hanya merujuk pada keterangan penyidik kepolisian semata. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja. Karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan.